apa fadilah bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim? Begini, baca bismillah itu memang diperintahkan setiap kali akan memulai sesuatu yang baik. Namun perintah ini sifatnya tidak wajib, hanya sebatas sunnah begitu aja. Artinya kalau itu diawali dengan bismillah maka tentu akan lebih baik. Karena Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu yang mempunyai tujuan baik apabila tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim maka fahuwa aqta. Maka akan menjadi putus. Aqta putus di sini itu maksudnya ya tidak barokah. Nah, mengapa demikian? Begini, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengendalikan, Allah lah yang mengatur. Sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu, maka hendaknya lebih baiknya kita ini melibatkan Allah dalam sesuatu yang akan kita lakukan itu. Dengan cara mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim itu sama halnya kita melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Nah, semua urusan manusia itu di bawah kendali Allah. Sehingga harapannya kalau kita melibatkan Allah dalam urusan kita, kita akan dimudahkan urusannya, diberikan pertolongan, diberikan keberkahan. Makanya ini dianjurkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau itu tidak diawali dengan bismillah, sama halnya kita tidak melibatkan Allah dalam urusan itu. Nah, jadinya aqta, jadinya tidak barokah. Di samping bacaan bismillah itu menjadikan keberkahan pada sesuatu yang akan kita lakukan, bacaan bismillah itu juga bermanfaat bagi orang tua jika dibaca oleh anak-anaknya. Artinya ketika anak itu membaca bismillahirrahmanirrahim, maka orang tua pun juga akan mendapatkan pahala atau manfaat dari bacaan bismillah. Ada sebuah kisah itu menceritakan begini, ada orang tua itu punya anak kecil yang belajar mengaji di lembaga pendidikan TPQ atau apa begitu. Nah, si anak kecil ini diajari oleh gurunya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tiap hari dia belajar bacaan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika orang tuanya ini meninggal dunia, orang tuanya ini disiksa di alam barzah. Dan si anak kecilnya ini terus belajar membaca bismillahirrahmanirrahim di lembaga pendidikannya itu. Ketika si anak ini terus belajar membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah ini perintah kepada malaikat Jibril. Jibril, kamu turun kepada malaikat yang menyiksa orang tuanya si anak ini. Suruh berhenti, jangan diteruskan menyiksanya. Loh, memangnya kenapa ya Allah? Kok suruh berhenti? Ketahuilah Jibril, anak dari orang tua itu tiap hari belajar membaca bismillahirrahmanirrahim. Anak itu menyebut-nyebut nama saya disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kalau saya dikatakan Maha Pengasih, Maha Penyayang, sementara saya masih menyiksa, ya saya malu dong, Jibril. Makanya suruh menghentikan itu siksanya, suruh menghentikan. Jadi dari kisah ini luar biasa. Jadi bacaan anak hanya bismillahirrahmanirrahim, itu efeknya siksa orang tua di alam kubur itu oleh Allah supaya dihentikan. Karena barokahnya bismillahirrahmanirrahim, di situ menyebut-nyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu baru bismillah. Bagaimana ketika anak ini membaca Fatihah? Luar biasa. Bagaimana ketika anak ini membaca Al-Quran? Bagaimana lagi kalau anak ini misalnya hafal Al-Quran? Betapa bahagianya orang tua, tidak hanya di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Jadi orang tua yang anak-anaknya bisa baca Al-Quran, syukur-syukur hafal Al-Quran, betapa amat sangat bahagianya orang tua. Karena Al-Quran itu nanti akan menyafaati, memberikan pertolongan. Buktinya si anak tadi hanya membaca bismillahirrahmanirrahim saja.
seksanya orang tua di alam kubur itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat.